Halo teman kucing, selamat datang kembali di channel YouTube-nya So Kucing. Di video kali ini gue mau share nih teman-teman gimana caranya supaya kucing itu pertama kali belajar mau di dalam kandang atau mau dikandangin. Karena setelah gue share video yang cara menggemukkan kucing, terus kucingnya itu kan ada poin di mana kucingnya itu tidak boleh dilepas liarkan pada saat proses penggemukan ya teman-teman ya. Dan teman-teman itu balik nanya, kucingnya itu ternyata banyak yang tidak bisa dikandangin seperti kucing gua si Boni ini. Jadi kalau dikandangin kadang-kadang kucingnya itu teriak-teriak, terus juga kemudian gigit-gigit bagian jerujinya, terus kemudian juga kucingnya itu sampai luka. Nah, gimana sih caranya supaya kucing itu mau dikandangin atau betah dikandangin? Tips yang pertamanya seperti apa sih? Awal-awalnya harus gimana sih? Nah, yang harus kamu lakukan nih teman-teman, awalannya supaya kucing kamu itu mau dikandangin. Untuk awalan, kucing yang belum pernah dikandang, kamu harus pakai durasi dulu. Durasinya seperti apa? Apa yang dimaksud dengan durasi? Yaitu kamu masukin kucing kamu ke dalam kandang itu pakai jam-jaman dulu nih teman-teman ya. Mungkin bisa saja kucingnya itu dikandangin dulu selama 3 jam. Nah, jadi kalau misalkan selama 3 jam itu kucingnya teriak-teriak atau seperti apa, kamu tenangin dulu, kamu elus-elus atau kamu temenin dulu seperti yang gue lakukan sekarang nih. Gue kan lagi ngesut kucing gue si Boni di kandang. Nah, kamu temenin dulu seperti ini ya, terus kamu elus-elus kucingnya. Nah, nanti ditinggalin aja tuh teman-teman kucingnya. Setelah kucingnya terlihat lebih nyaman daripada kucing kamu seketika langsung dimasukin di kandang, jekrek dikunci terus kamu tinggal. Nah, biasanya itu kucingnya akan teriak-teriak. Jadi kamu temenin dulu, setelah agak lama ya, setelah tenang kucingnya baru boleh kamu tinggal. Nah, gimana pada saat ditinggal terus kucing itu teriak-teriak? Nah, kalau seperti itu teman-teman biarin aja ya, karena ini masih pakai durasi, jadi 3 jam aja. Nanti kalau misalkan dia capek teriak-teriak juga dia sebenarnya langsung istirahat atau tidur. Nah, setelah 3 jam teman-teman kucingnya itu keluarin lagi dari kandang, terus kamu ajak main atau kamu kasih makan di luar kandang atau kasih cemilan supaya kucingnya itu tidak merasa kalau kandang itu adalah sebuah ancaman atau sebuah tempat yang tidak membuat dia nyaman tuh teman-teman ya. Karena menurut gue penting banget sih kucing belajar untuk dikandangin. Satu, kalau misalkan ada tamu ke rumah terus tamunya itu nggak suka dengan kucing, pasti tamunya itu akan ngerasa risih gitu karena ada kucing kamu yang berkeliaran. Jadi kalau misalkan kucingnya mau dikandangin, ya pada saat ada tamu kucingnya masukin dulu di dalam kandang. Terus kemudian manfaat kandang itu teman-teman ya, pada saat kamu tinggal, nanti kalau misalkan dititipin di pet shop atau di tempat penitipan kucing, kalau misalkan kucing kamu itu tidak terbiasa di kandang, dimasukin ke dalam kandang di sana di tempat penitipan teriak-teriak bikin rese ya, nantinya ya mungkin orang yang titipin kucing kamu jadi ngerasa gimana gitu teman-teman ya. Jadi penting banget untuk membiasakan kucing itu terbiasa di dalam kandang. Nah, manfaat kandang berikutnya teman-teman ya, untuk proses penggemukan itu sangat membantu sekali teman-teman kandang. Karena apa? Karena kucing yang dimasukin dalam kandang atau masuk ke dalam kandang secara teratur pada saat proses penggemukan itu akan mudah karena tidak akan banyak aktivitas atau lari-larian yang bisa membuang banyak kalori itu teman-teman ya. Jadi untuk kamu yang mau membiasakan kucingnya supaya betah di kandang pertama kali, pakai durasi ya teman-teman ya, 3 jam masukin di kandang terus lepas lagi, 3 jam masukin lagi ke kandang terus lepas lagi, seperti itu aja. Nanti kalau misalkan kucingnya udah tidak terlihat agresif atau udah terlihat lebih tenang pada saat ada di dalam kandang, nah itu baru kamu udah berhasil dan kucing kamu itu udah mulai nyaman untuk berada di dalam kandang. Jadi ingat teman-teman ya, pakai durasi. Terus awalannya kamu itu harus temenin dulu kucingnya beberapa menit. Setelah agak lebih tenang tuh teman-teman, kamu boleh tinggal. Gimana kalau teriak-teriak? Biarin aja dulu teman-teman, nanti setelah 3 jam kamu keluarin lagi kucingnya yang ada di dalam kandang, terus kamu ajak main. Nah, setelah itu kamu boleh masukin lagi ke kandang. Jadi sebenarnya tega nggak tega teman-teman ya untuk memasukkan kucing ke dalam kandang pertama kali, karena kadang-kadang teriak-teriak terus juga sampai luka gitu kan, nyundul-nyundul bagian jeruji. Jadi pastiin untuk melatih kucing mau di dalam kandang atau betah di dalam kandang itu pakai durasi awalnya dulu teman-teman ya. Makin hari durasinya makin dipanjangin, misalkan yang pertama 3 jam jadi 5 jam, hari berikutnya terus 7 jam, ya mungkin bisa full 24 jam. Tapi kalau gue sendiri sih nggak pernah 24 jam ngurung kucing gue di dalam kandang. Jadi sehari itu ada 2
2 waktu yang gue bagi. Yang pertama pagi-pagi biasanya kucing gue itu harus gue lepas semua sambil gue beres-beres kandang kucing gue ini. Terus kemudian juga sore hari itu biasanya gue lepas juga kucing gue untuk bermain tuh teman-teman ya, selama sejam atau sejam setengah baru masukin ke kandang lagi sambil gue bersih-bersih. Karena bersih-bersih kandang kucing itu kalau gue sendiri sih 2 kali itu teman-teman ya, pagi dan juga sore hari untuk buang pupnya tuh. Jadi pastiin juga kalau kebersihan kandang kucing kamu itu benar-benar terjaga supaya kucingnya itu nyaman. Gimana kucingnya mau betah di kandang kalau misalkan kandangnya itu bau, kandangnya itu berantakan, pasirnya itu tergosek-gosek terus jatuh di mana-mana, kotor. Nah, itu akan membuat kucing kamu itu jadi tidak nyaman berada di dalam kandang. Makanya teman-teman, sejak dari kecil biasakan kucing kamu itu terbiasa di dalam kandang supaya udah besarnya tidak repot lagi untuk melatihnya.